Nah akhirnya apa? Liberalisasi kebijakan ekonomi itu tidak hanya sekedar memiskinkan. Dalam pandangan saya, liberalisasi kebijakan ekonomi secara membabi buta itu tidak hanya memiskinkan kelompok yang paling rentan, tidak hanya menyebabkan tersedotnya sumber daya dari daerah-daerah ke Jakarta, tapi lebih dari itu dia merusak simpul-simpul kohesivitas sosial. Perkenalkan, nama saya Makmun Imron dari HMI Cabang Bangkalan Madura. Dan alhamdulillah setelah hampir sudah melalui fase 7 hari atau 1 minggu saya di Lombok, ternyata saya berpikir dan berangan-angan Lombok dengan Madura ini tidak ada bedanya. Kenapa sedemikian? Kultur masyarakatnya sangat luar biasa menjaga kearifan lokal, bagaimana mereka mampu tetap menjaga kultur religiusnya yang sangat luar biasa. Jika berbicara Madura, Bangkalan, ada guru besar pendiri Nahdlatul Ulama, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dengan Syekhuna Khalid. Maka ketika berbicara Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Yang kami tanyakan sekaligus sharing begini Pak, populisme. Banyak narasi-narasi, definisi-definisi yang menjelaskan tentang populisme. Namun hasil dari pencarian saya pribadi, populisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Tapi yang saya angkat ini sebetulnya tidak ada hubungan dengan populisme Islam seperti yang Bapak jelaskan dengan narasi-narasi cerita Turki, Erdogan dan lain sebagainya. Namun ada satu hal fenomena yang ingin saya tanyakan, karena mengingat Bapak ini adalah seorang mantan gubernur yang terpilih dan menjabat selama 2 periode di Nusa Tenggara Barat. Kita berbicara Qawaidatul Fiqhiyah itu menceritakan dan menjelaskan, bahkan menegaskan tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam harus berlandaskan terhadap kemaslahatan rakyatnya, bukan lagi yang lain. Maka ini juga berbicara populisme. Jangan-jangan apakah mungkin ada narasi-narasi populisme dalam adanya mega proyek 10 dan 5 bagian dari super prioritas di Indonesia ini yang masuk dalam program percepatan pembangunan kawasan wisata sirkuit MotoGP yang ada di Lombok. Jangan-jangan dan tidak menutup kemungkinan ada populisme atas nama rakyat, atas nama kemaslahatan, atas nama kemakmuran, atas nama kesejahteraan rakyat Lombok, tapi yang merasakan adalah investor-investor asing dan asing. Ini bukan lagi berbicara membangun Lombok, tapi membangun di Lombok. Narasi ini yang sempat kita pernah lakukan di Madura. Sekedar informasi, di Madura itu terbangun jembatan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Dan pengelola dari jembatan Suramadu ini adalah namanya BPWS, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Namun setelah ditetapkannya oleh Presiden Jokowi Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan gerbang Kertasusilo yang akan menjadikan daerah industri kedua setelah Jabodetabek ke Banten, yaitu meliputi Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik dan lainnya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan? Akhirnya dengan ketetapan dari Komisi 5 DPR RI yang kemudian berafiliasi dengan Menteri PUPR, akhirnya BPWS
bubarkan, tidak lagi menjadi lembaga independen. Mengapa demikian? Karena bagi masyarakat Madura, ketimpangan pembangunan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Surabaya, tapi orang-orang yang berada di sekitar Suramadu yang terletak Desa Labeng, Kecamatan Labeng, bukan ganti untung melainkan ganti rugi yang sangat luar biasa. Ada pondok pesantren yang tergusur, ada rumah yang kemudian juga tergusur, dan itu ganti rugi yang mereka dapat, bukan ganti untung. Kami tidak ingin kemudian, tidak menutup kemungkinan, jangan sampai semakin cepat, semakin mulus, semakin modernnya jalan dari kota, dari pusat menembus ke daerahmu yang mengatasnamakan percepatan, mengatasnamakan pembangunan, itu tidak mungkin melainkan untuk mempermudah akses orang-orang luar merebut harta kekayaan sumber daya alam daerah teman-teman. Itu jangan sampai kemudian itu terjadi. Jangan kemudian narasi-narasi atas nama ini kemudian diibaratkan seperti ombak yang merindukan pantai. Setelah ombak bertemu dengan pantai, hilang dengan sendirinya. Oke, mungkin yang akan kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama, Mahmun, terima kasih. Mahmun tadi menyampaikan sesuatu yang juga menjadi concern dari kita semua. Memang satu catatan saya, ya saya juga pernah sampaikan ke Gubernur Lemhanas dulu Supati Undang, kebetulan pada saat masih berkhidmat sebagai Gubernur NTB, saya menyampaikan satu pandangan bahwa di dalam perumusan kebijakan ekonomi, saya berharap agar variabel kohesivitas sosial itu dipertimbangkan. Contohnya begini, NTB pada saat saya berkhidmat sebagai gubernur itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali. Lalu saya tertarik melihat di balik angka itu. Di statistik menunjuk misalnya di periode tertentu 6%, misalnya jauh di atas rata-rata nasional. Nah, saya minta untuk dikaji data itu. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak mesti serta-merta berkorelasi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi pada waktu itu adalah teman-teman para bupati wali kota itu mengopral izin untuk pendirian minimarket. Jadi di kecamatan, bahkan di kelurahan dan bahkan ada di beberapa desa itu minimarket berjamur. Apa yang terjadi dengan menjamurnya minimarket? Masyarakat kita melihat minimarket itu kan senang. Lampunya terang, pakai AC, beda dengan pasar tradisional. Akhirnya mereka meninggalkan pedagang-pedagang yang biasa mereka membeli dari pedagang itu, lalu beralih ke minimarket. Yang terjadi apa? Uang masyarakat di sana ya tersedot. Secara pertumbuhan ekonomi dia terjadi, kan ada konsumsi rumah tangga di situ. Keluar uang. Bahkan bisa jadi ketika minimarket baru dibuat di suatu tempat, itu konsumsi masyarakat meningkat, membeli yang tidak diperlukan tapi yang diinginkan, yang tidak diperlukan tapi diinginkan gitu, karena tertarik ya, ada tempat baru yang nyaman. Nah akhirnya apa? Di desa-desa itu penyangga kohesivitas sosial, dalam arti kalau kita bicara kohesivitas sosial kan institusinya di tingkat desa itu kan namanya masjid, namanya majelis ta'lim, namanya pengajian-pengajian. Itulah tempat orang ketemu setiap saat, tempat orang bersilaturahim. Jadi tidak mungkin ada orang masuk di desa itu ya, yang tidak dikenal. Ya, karena semua menjadi bagian dari komunitas pengajian, kemudian acara-acara keagamaan. Itulah institusi sosial yang berperan menjaga kohesivitas sosial. Siapa donaturnya?
yang mendanai pengajian, yang menjadi donatur sekolah dan madrasah, yang menjadi donatur masjid, ya para pedagang di tingkat desa. Ketika minimarket itu kemudian menjamur, ya, lalu kemudian sumber daya keuangan itu terserap ke situ, lalu dikirim entah kemana, mungkin ke pemiliknya di Jakarta atau di mana, kan para pedagang itu mati akhirnya. Kalau sudah mereka mati, jangankan untuk menjadi donatur dari katakanlah institusi sosial yang ada, untuk hidupnya kan susah. Akhirnya apa? Mulailah masuk paham-paham yang aneh-aneh. Orang sudah tidak saling peduli karena momen untuk mereka bersama berjumpa itu sudah nggak ada. Nah akhirnya apa? Liberalisasi kebijakan ekonomi itu tidak hanya sekedar memiskinkan. Dalam pandangan saya, liberalisasi kebijakan ekonomi secara membabi buta itu tidak hanya memiskinkan kelompok yang paling rentan, tidak hanya menyebabkan tersedotnya sumber daya dari daerah-daerah ke Jakarta, tapi lebih dari itu dia merusak simpul-simpul kohesivitas sosial.